Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam saat teduh dengan renungan pagi dalam edisi Sabtu 8 Agustus 2020. Tema kita hari ini hanya oleh iman dari Matius 16 ayat 1 sampai 4. Sebelum kita membaca merenungkan firman, kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, Allah kami dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Pagi ini kami datang berkumpul dan bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan karena anugerah yang luar biasa kami terima. Dan mendasari seluruh perjalanan hidup kami hari ini, kami rindu Tuhan menyapa kami dengan kebenaran firman. Sampaikanlah kepada kami ya Tuhan, dan makin kami bertumbuh, makin kami mengenal kebenaran-Mu, makin kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Amin. Hanya oleh iman sangadina kepatonganan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, umumnya ada bukti baru bisa dipercaya atau diterima. Umumnya ada bukti baru bisa dipercaya atau diterima. Artinya, keabsahan suatu perkara apabila didukung oleh fakta yang menyertainya untuk bisa diterima secara sah oleh hukum. Orang Farisi dan orang Saduki bersatu untuk mencoba Yesus untuk membuat tanda dari sorga. Mereka meminta tanda karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Sebenarnya mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus sejak lama dan melihat tanda-tanda ajaib yang dilakukannya. Tetapi mereka membutakan mata untuk percaya dan menerima Dia. Jadi dapat disimpulkan bahwa permintaan mereka bukanlah permintaan tulus, sebab walaupun tanda diberikan, mereka tetap tidak akan percaya karena paham yang sudah ada pada mereka tentang Mesias yang datang sebagai Raja dalam kemegahan, bukan dalam kerendahan dan kemiskinan, dan tentang tidak adanya kebangkitan daging. Oleh sebab itu Yesus menjawab dengan keras bahwa mereka tahu membaca tanda-tanda alam, tetapi buta terhadap tanda-tanda zaman. Tuhan menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Maksudnya bahwa mereka menolak percaya walaupun tanda-tanda itu sudah menjelaskan. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka hanya akan mendapatkan tanda Yunus sebagai lambang kematian dan kebangkitan Yesus. Jemaat yang Tuhan kasihi, hanya oleh iman kita dapat berkata bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah lahir, mati tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Kita percaya kepada Yesus sesuai dengan isi kitab suci yang telah diberikan untuk kita. Karena iman kita tidak melihat namun percaya kepadanya. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terpujilah Allah kita. Amin. Kita berdoa. Hanya oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami datang sujud di hadapan-Mu, bersyukur dan memuliakan Engkau. Dan iman kami membuktikan bahwa
Karena kasih karunia-Mu, kami memiliki iman, kami bertumbuh di dalamnya, dan makin kami memuliakan Allah. Terima kasih sabda Tuhan boleh kedengaran di tengah-tengah hidup kami saat ini, menjadi kekuatan dan pedoman menjalani hidup hari ini. Karena itu ya Tuhan, lindungilah kami, peliharakanlah kami bersama dengan keluarga kami hari ini. Kami berjalan dalam tuntunan kasih-Mu. Mendoakan seluruh jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang, dimanapun mereka berada, saudara-saudara kami yang sempat mendengarkan siaran ini. Tuhan berkati mereka semua hari ini. Mendoakan jemaat-Mu dalam kondisi-kondisi bergumul, kesulitan, mengalami tekanan. Hadirlah dalam hidup mereka ya Tuhan, memberikan harapan, semangat, dan mereka mengandalkan Tuhan. Yang sakit terpapar COVID-19, bergumul kondisi fisik yang lemah, Tuhan tolong dan sembuhkan mereka. Yang bersyukur oleh karena menikmati pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan, sembuh dari penyakit, menikmati berkat dalam karir pekerjaan, sempurnakan sukacita mereka. Kehidupan kami hari ini Tuhan peliharakan, dan terus kami mendukung dalam doa pemimpin kami di negara ini. Berkati mereka semua mulai dari Bapak Presiden sampai kepada jenjang-jenjang di daerah-daerah kami, jalankan roda pemerintahan dengan baik. Semua yang menjadi garda terdepan hari ini Tuhan berkati berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19. Bahkan kami semua masyarakat berjuang menjaga dan melindungi diri dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Ini doa dan syukur kami pagi ini. Kami nyatakan pada Allah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Firman yang hidup. Amin. Demikian saat teduh pagi ini. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita sekalian.